Halo teman-teman. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi pada manusia itu bagaikan sebuah mesin metabolisme. Tubuh manusia membutuhkan zat makanan dan oksigen agar kegiatan metabolisme dapat berlangsung untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan tubuh. Namun, seperti halnya sebuah mesin, dari hasil kegiatan metabolisme, manusia juga menghasilkan zat sisa yang bersifat racun dan harus segera dikeluarkan dari tubuh. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa hasil dari kegiatan metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Pada manusia, terdapat 4 organ yang bertanggung jawab dalam sistem ekskresi, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Ginjal menghasilkan zat sisa berupa urin, kulit menghasilkan zat sisa berupa keringat, paru-paru menghasilkan zat sisa hasil pernafasan berupa karbon dioksida dan uap air, dan hati menghasilkan empedu hasil perombakan dari sel darah merah. Ginjal merupakan organ utama dalam sistem ekskresi yang berfungsi menyaring darah dan membuang limbah metabolisme. Proses ini dimulai di glomerulus sebagai tempat penyaringan awal, kemudian dilanjutkan di tubulus ginjal untuk reabsorpsi zat-zat penting seperti air, garam, dan glukosa. Kulit berperan dalam ekskresi dengan mengeluarkan keringat yang mengandung air dan sejumlah kecil limbah metabolisme, serta berfungsi vital dalam termoregulasi tubuh. Proses ekskresi pada kulit mengeluarkan zat sisa melalui kelenjar keringat. Kelenjar ini mengeluarkan air, garam terutama natrium klorida, urea dan zat sisa lainnya. Keringat dikeluarkan melalui pori-pori di permukaan kulit, membantu membuang limbah dan juga mengatur suhu tubuh. Organ ekskresi yang selanjutnya yaitu paru-paru. Organ ini berperan dalam sistem ekskresi dengan membuang karbon dioksida dan uap air sebagai sisa metabolisme melalui proses pernapasan. Pertukaran gas terjadi di alveoli, di mana karbon dioksida dan uap air berdifusi dari darah ke udara, lalu dikeluarkan saat kita menghembuskan napas. Fungsi ini juga membantu menjaga keseimbangan pH darah. Organ ekskresi yang terakhir yaitu hati. Hati adalah organ terbesar dan sangat kompleks dalam tubuh, dikenal sebagai pabrik kimia yang sangat penting dalam proses ekskresi. Pengubahan amonia menjadi urea. Hati mengubah amonia beracun menjadi urea yang lebih mudah larut, lalu dibuang melalui urine oleh hati, tidak secara langsung mengeluarkan limbah seperti ginjal atau kulit, tetapi memiliki peran penting dalam memproses dan mempersiapkan limbah untuk dikeluarkan oleh organ ekskresi lainnya. Berikut fungsi hati dalam ekskresi. Pertama, detoksifikasi. Hati menetralkan racun, seperti alkohol dan obat-obatan, menjadi bentuk yang lebih aman dan larut air. Kedua, pemecahan hemoglobin. Hati memecah sel darah merah tua menjadi bilirubin yang dikeluarkan melalui empedu. Ketiga, produksi empedu. Empedu membantu pencernaan lemak dan mengangkut limbah hati, seperti bilirubin dan kolesterol, untuk dibuang bersama feses. Dengan berbagai fungsi ini, hati memainkan peran vital dalam menjaga tubuh tetap sehat dan terbebas dari zat-zat berbahaya. Materi yang selanjutnya yaitu gangguan pada sistem ekskresi manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Gangguan yang pertama yaitu batu ginjal. Batu ginjal terjadi akibat endapan garam kalsium yang terbentuk di ginjal, saluran ginjal, atau kandung kemih. Kristal ini terdiri dari kalsium oksalat, asam urat, dan kalsium fosfat, muncul karena konsumsi tinggi garam mineral, kurang minum air, serta kebiasaan menahan kencing. Batu ginjal kecil bisa keluar melalui urin, tetapi yang lebih besar sering memerlukan operasi. Batu ginjal dapat dicegah dengan cara perbanyak minum air putih, mengurangi konsumsi garam, dan menghindari menahan kencing agar ginjal tetap sehat. Gangguan yang kedua yaitu albuminuria. Albuminuria terjadi ketika ginjal mengalami kerusakan pada glomerulus, sehingga protein yang seharusnya disaring justru keluar bersama urin. Kondisi ini dapat disebabkan oleh kurangnya asupan air, serta konsumsi berlebihan protein, kalsium, dan vitamin C yang membuat ginjal bekerja lebih keras. Untuk mencegah albuminuria, penting menjaga pola makan dengan mengatur konsumsi garam dan protein serta menerapkan gaya hidup sehat agar keseimbangan gizi tetap terjaga. Gangguan yang selanjutnya yaitu hematuria. Hematuria adalah kondisi di mana urin mengandung sel darah merah, biasanya akibat gesekan dengan batu ginjal atau infeksi bakteri pada saluran kemih. Untuk mencegahnya,
Seseorang perlu segera buang air kecil saat rasa ingin, menjaga kebersihan area keluarnya urin dengan cara yang benar, serta banyak minum air putih. Jika hematuria sudah terjadi akibat infeksi, pengobatan dengan antibiotik dapat membantu membersihkan bakteri dari saluran kemih. Gangguan yang selanjutnya yaitu jerawat. Gangguan ini terjadi akibat penyumbatan dan peradangan pada kelenjar minyak. Penyebabnya bisa berupa kurangnya kebersihan kulit, penumpukan kotoran dan sel kulit mati, faktor hormon, penggunaan kosmetik berminyak, serta konsumsi makanan berlemak yang berlebihan. Jerawat biasanya muncul di wajah, leher, atau punggung. Untuk mencegahnya, penting untuk rutin membersihkan wajah, menghindari makanan berminyak, memperbanyak konsumsi buah, serta menjaga aktivitas tubuh agar kulit tetap sehat. Gangguan yang selanjutnya yaitu biang keringat. Biang keringat terjadi ketika kelenjar keringat tersumbat oleh sel kulit mati, debu, atau kosmetik, menyebabkan munculnya bintik merah dan rasa gatal. Kondisi ini lebih sering terjadi di daerah tropis yang lembab dan bisa dialami oleh siapa saja, terutama di leher, punggung, dan dada. Untuk mencegahnya, penting menjaga kebersihan kulit, memakai pakaian longgar yang menyerap keringat, serta segera mengeringkan kulit jika berkeringat. Jika terkena biang keringat, dapat diatasi dengan bedah atau salep yang mengurangi rasa gatal. Gangguan yang terakhir yaitu nefritis. Nefritis adalah penyakit ginjal yang terjadi akibat infeksi bakteri Streptococcus, menyebabkan kerusakan pada nefron dan mengganggu penyaringan darah. Akibatnya, zat seperti asam urat dan urea kembali masuk ke dalam darah atau uremia, serta gangguan reabsorpsi air yang dapat memicu pembengkakan cairan di kaki atau edema. Sekian video pembelajaran yang dapat kami sampaikan, semoga dengan video ini dapat mempermudah pemahaman teman-teman mengenai pokok bahasan sistem ekskresi manusia. Semoga bermanfaat.